mendapatkan petunjuk, hidayah dan taufik serta perlindungan zahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di malam hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka taklim rutin kita yang masih kita melanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi rahimahullahu taala, dan kita masih membahas bab kasratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Yang kita masih membahas hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, yaitu iman itu kata Nabi ada 77 cabang. Nah, dibagi itu oleh Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi, 77 cabang itu dibagi 3. Ada min a'malil qalbi, ada cabang iman yang kaitannya dengan hati, artinya pekerjaan hati, amalan hati. Yang kemarin setelah kita bahas itu ya, di antara cabang iman yang masuk dalam min a'malil qalbi, pekerjaan hati itu adalah kemarin iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, ya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, ada cabang iman yang kaitannya dengan lisan, pekerjaan lisan. Juga ada cabang iman yang hubungannya dengan af'al atau arkan, yaitu gerakan tubuh, ya, gerakan tubuh. Di dalam sholat juga itu semuanya rukun itu dibagi 3 kan, ada ruknul qalbi, ruknul fi'li. Ada rukun yang dikerjakannya di hati, ada rukun yang dikerjakannya di lisan, ada rukun yang dikerjakannya gerakan. Dalam sholat juga ada itu. Nah, ini kaitannya dengan amalun min al-a'mal min a'malil iman, amalan-amalan di antara amalan-amalan keimanan. Jadi ada 3, ada amalan iman yang hubungannya dengan hati, ada amalan iman yang hubungannya lewat lisan, ada amalan iman yang hubungannya lewat gerakan. Nah, di antara amalan iman yang hubungannya dengan hati, selain yang 6 kemarin, itu adalah kata Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi, yaitu amalun min a'malil qalbi al-ikhlas, yaitu ikhlas. Apa? Ikhlas. Jadi ikhlas itu amalan hati, bukan amalan lisan. Jadi kita kalau ikhlas nggak perlu ngomong gitu, saya ikhlas. Ya sebenarnya nggak. Ya untuk mentaukidkan atau menguatkan bahwa kita gitu kan memang benar-benar ikhlas, mungkin karena sudah menjadi satu kebiasaan dalam pergaulan, ya mungkin tidak begitu ya dicacat. Jadi itu sebenarnya pekerjaan hati, ikhlas itu, gitu kan. Saya ini udah ikhlas, gitu kan. Bari marah ikhlas, gitu.
Saya udah sabar. Sabar itu pekerjaan hati, bukan ucapan. Sabar tuh hati, kemudian ya dibuktikan lewat sikap, gitu kan. Nggak perlu ngomong itu sabar itu sebenarnya. Saya udah sabar dari kemarin, gitu kan, sambil marah, gitu kan. Nah itu. Jadi ikhlas itu apa? Amalan hati. Nah, jangan ketukar, gitu ya. Amalan hati ikhlas itu sebenarnya. Nah, maka kita harus tahu yang dimaksud dengan ikhlas itu apa. Dan memang di dalam Al-Qur'anul Karim Allah katakan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Nah, ini tentunya udah pada hafal nih ya. Setiap malam Jumat kan baca surah Al-Kahfi. Hafal di luar kepala semua insyaallah. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana, maka siapa saja yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, ya, siapa yang berharap menghendaki, menginginkan berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal 'amalan shalihan. Ya. Maksud berjumpa di sini kata para ulama arifin billah, ulama-ulama tasawuf, yaitu berjumpa di sini fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia di sini maknanya adalah ya perjumpaan secara ya ma'rifat, ya pengenalan. Ya, orang yang di dunianya itu jannatul ma'arif disebutnya. Orang yang ikhlas itu akan mendapatkan surga kemakrifatan. Tingkatannya itu ya benar-benar ya, ma'rifat, mengenal Allah. Itu syaratnya tariqatul wusul ila ma'rifati billah, ila ma'rifatillah, jalan untuk mencapai tingkatan ma'rifat kepada Allah adalah al-ikhlasu fit ta'ah, ikhlas di dalam melaksanakan ketaatan. Maka kata Allah, apalagi nanti di akhirat, ini syaratnya di akhirat, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Tuhannya di dunia mendapatkan surga ma'rifat, di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah ia beramal salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik ya di dalam beribadah kepada Tuhannya kepada salah seorang pun. Ya. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu. Nah, menyekutukan Allah ini kata para ulama juga bisa diartikan, dimaknai adalah ar-riya. Sifat riya. Riya itu ya disebut sebagai syirkul asghar. Memang syirik kecil. Tapi ya kan itu sangat merusak amal kita. Ya. Kenapa? Karena kita mencampurkan niat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya niat kita ingin mendapatkan pujian dari Allah, ingin mendapatkan sanjungan dari Allah, ridha Allah, ya, cinta Allah yang kita harapkan, ini kita campurkan niat itu kepada makhluk. Ingin mendapatkan pujian makhluk, ingin pencitraan kepada makhluk. Nah, itu harus hati-hati kita. Ikhlas itu sekali lagi adalah amalan-amalan yang berhubungan dengan hati. Riya juga itu ya yang berhubungannya dengan hati. Maka nggak boleh seseorang memvonis atau menuduh orang itu berbuat riya, juga nggak boleh.
gitu kan? Wih, katanya ke masjid paling duluan ria, itu nggak bisa. Kalau nggak duluan nggak ada yang azan, Pak. Jangan ngatain orang duluan ria. Betul gak? Yang kalau nggak ada yang duluan siapa yang azan coba? Sampai ada cerita sholat apa ya di sini, pernah kan berapa kali gitu kayak gitu. Udah pada sholat sunnah apa namanya qobliyah, saya di rumah mau ke sini, pas saya ke sini, mohon maaf ini kayaknya belum ada yang adzan ya. Jadi udah pada sholat sunnah, masa sih Ustaz, saya ini udah sholat sunnah qobliyah kan, belum ada yang adzan, belum kedengeran gitu kan. Sampai-sampai sholat sunnah qobliyah belum karena yang datang RT 3 gitu kan, RT 4 dia nggak akan dengeran mungkin azan, dianggapnya udah azan aja kali gitu kan ya. Jadi jangan remehkan itu, muadzin itu luar biasa itu, ganjarannya paling banyak itu, paling besar itu muadzin itu. Manggil orang sholat sih, betul gak? Ngasih tahu waktu sholat, tapi tetap aja kalau nggak ada imam nggak bisa. Imam paling besar ganjarannya. Tetap aja udah tinggi-tinggi adzan muadzin gitu. Ya benar, imam yang paling penting kata imam. Insyaallah. Qala Abul Qasim Al-Qusairi rahimahullah, berkata Abul Qasim Al-Qusairi rahimahullah taala ya tentang makna ikhlas. Al-ikhlas ifradul haqqi subhanahu fi ta'ah bil qasdi. Yang disebut ikhlas itu adalah mengkhususkan ibadah ya, mengkhususkan maksud dan tujuan ketaatan atau ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi definisi ikhlas itu yang dikatakan Syekh Abul Qasim seperti itu. Ada lagi disebutkan oleh Asy-Syaikh ya, oleh sebagian ulama ya, di antaranya adalah Asy-Syaikh Abu Ali Ad-Diqaq ya, Ad-Daqaqi rahimahullahu taala. Al-ikhlas yang disebut dengan ikhlas itu adalah at-tauqi amin mulahadzatil khalqi, atau al-ikhlas tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Yang disebut ikhlas itu adalah membersihkan amalan kita, perbuatan kita, apapun perbuatan itu, apalagi bentuknya adalah ibadah, an mulahadzatil makhluqin, dari urusan-urusan makhluk. Jadi benar-benar amalan kita ini dalam hati kita, niat itu udah nggak ada ya untuk makhluk, tapi untuk siapa? Allah. Mulahadzatul makhluqin. Ada lagi yang berpendapat, ini saya kasih tahulah pendapat semuanya para ulama. Qala al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amal min ajli nasriya. Nah ini perhatikan, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amalu min ajli nas syirkun, beramal karena manusia itu syirik. Perhatikan baik-baik. Tarkul amal min ajli nas riyaun, meninggalkan amal karena manusia itu justru riya. Tapi beramal karena manusia itu syirik. Ninggalin amal karena manusia riya, contohnya begini, gitu kan? Kenapa nggak mau ke masjid? Pak, kata istrinya, males ada Pak RT gitu. Pokoknya saya kesal banget pokoknya tuh kalau ketemu Pak RT. Dia nggak beramal karena ada manusia, karena arah-arah manusia.
alasannya tuh karena ada manusia, karena ya, atau misalnya kenapa nggak ke masjid Pak? Takut disangka ria. Takut disangka ria. Berarti kalau takut disangka ria, takut disangkanya sama siapa? Sama manusia. Tidak beramalnya karena manusia, itulah ria. Walaupun alasannya takut ria, jangan tertipu ya. Ya, jangan tertipu. Saya sodakoh ini, gitu kan. Tapi mohon maaf, jangan disebut nama saya. Emang kenapa sih? Takut disebut ria nanti saya. Nah, takut disebut sama siapa? Takut disebut rianya? Manusia. Berarti itu teh apa? Ria. Ayo, ya kan? So kata berapa? 5.000 takut disangka ria 5.000. So ganti 1 juta gitu. Nggak usah disebut deh, udah. Gitu ya. Jadi awas, ya. Kalau begini tuh, nggak usah disebut nama saya, udah hamba Allah saja. Udah sebut aja ya. Nggak, saya pengen menjaga hati aja, khawatir gitu. Nah itu nggak jadi masalah. Atau udah pokoknya nggak usah disebut, nggak usah dibilang saya takut disebut ria, nggak usah. Artinya jangan karena manusia aja pokoknya. Ninggalin amal jangan karena manusia, karena Allah meninggal amal. Tidak beramal karena Allah. Artinya kalau memang ini ya karena Allah, tapi masa iya ninggalin amal karena Allah kan gitu. Artinya apa? Artinya jangan mundur. Jangan keok sama memeh dipacok. Tahu memeh sama dipacok? Jangan kalah sebelum berbuat. Karena amal, ikhlasnya amal itu adalah proses ya, dibiasakannya beramal, maka lambat laun sedikit demi sedikit maka muncullah cahaya keikhlasan di dalam diri. Kalau saya nggak mau ke masjid takut ria, ayo tiap nggak mau ke masjid gara-gara ria, nggak ke masjid ujung-ujungnya saya mah karena Allah nggak ke masjid lagi, tuh kan salah lagi kan gitu. Masa nggak ke masjid karena Allah? Ya kan? Nah, ini kan artinya apa? Ya, awas. Jadi ketika kita meninggalkan amal karena manusia, itulah ria. Wal amalu min ajli nas. Kalau kita beramal karena manusia, syirkun, itulah syirik. Artinya syirik apa? Menyekutukan niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas ayyu'afikallahu minhuma. Yang disebut dengan ikhlas adalah ya amalan yang selamat ya dari keduanya. Ya. Yang kau diselamatkan oleh Allah dari keduanya. Artinya ketika beramal bukan karena manusia, ketika meninggalkan amal pun bukan karena manusia. Itu ya yang dimaksud dengan ikhlas. Qala al-Imam Al-Junaidi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Junaidi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, al-ikhlas sirun bainallah wa bainal abdi. Yang disebut dengan ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dan antara hamba. La ya'lamuhu malakun fayuqbitahu wala syaitan fayufsiduhu wala hawan fayumiluhu. Bahwa ikhlas itu rahasia antara Allah dan antara seorang hamba. Tidak akan mengetahui keikhlasan seseorang, bahkan para malaikat pun nggak tahu. Malaikat raqib, malaikat atid nggak tahu orang itu beramal ikhlas atau tidak. Raqib mah cuma nyatet si fulan sholat isya berjamaah, catat weh. Enggak, si fulan sholat isya berjamaah dengan ikhlas, nggak ada. Jadi yang tahu ikhlas dan tidaknya siapa? Allah. Nanti di akhirat betapa banyak amal manusia yang dilemparkan ke mukanya karena tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatannya mah banyak, amal kebaikan kan nggak diterima karena nggak ada ikhlas. Itu yang bahayanya. Amalannya fata morgana. Ya kan? Fata
Morgana. Fata Morgana tuh ya seperti ada tapi tidak ada. Kalau bahasa Sundanya tuh apa zaman dulu tuh ya? Lupa lagi. Jadi wala syaitonun fayufsiduhu, bahkan setan pun nggak tahu. Setan mah cuma membisikkan, menggoda agar niat kita tidak Nah, antara itu orang manusia ikhlas atau tidak ikhlas, setan pun nggak tahu dia. Nggak tahu. Malaikat nggak tahu, setan juga tidak tahu. Maka jangan suka melebihkan setan, sok tahu gitu kan. Setan juga nggak tahu. Malaikat juga tidak tahu. Lu kagak ikhlas lu. Lah, kalah setan. Ya kan? Ya. Tapi untuk pengajaran kepada anak kita nggak apa-apa gitu kan. Itu namanya nggak ikhlas, itu nggak apa-apa gitu kan. Bagi kita yang sudah paham, nah itu. Jadi ikhlas itu amalan hati. Malaikat pun nggak tahu, setan pun nggak tahu. Sehingga setan dapat ya mengetahui. Setan mah cuma apa? Ingin merusak niat kita aja saja. Ya. Maka ketika seseorang ilmunya sudah mumpuni, mengetahui dia ya lintasan-lintasan kretek-kretek niat atau hati yang ingin berpaling dari selain Allah Subhanahu, wah ini nggak benar nih, istighfar datang, astagfirullahaladzim, wah ini nggak benar nih, gitu kan, niatnya udah nggak benar nih dah, istighfar. Dan jangan sampai ya kita itu yang bahaya itu kan orang ya, ada orang man la yadri walam yadri fa innahu la yadri. Itu yang bahaya. Ada orang yang tidak mengetahui dan dia tidak mengetahui kalau dia tidak tahu. Itu yang bahaya itu. Ada orang yang nggak tahu, ada orang yang bodoh, nggak ngerti, dan dia nggak tahu kalau dia itu tidak. Itu yang bahaya. Dia itu ria, ya kan? Dia itu sombong, tapi dia itu nggak sadar dan tidak tahu kalau dia itu sedang. Bahaya nggak kalau gitu? Ada orang yang ria, tapi dia tahu kalau itu adalah itu masih mending lah. Artinya apa? Pada satu titik waktu di mana dia di situ ya sadar, dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, kan gitu. Karena dia tahu, wah ini ria nih, wah saya sombong tadi nih, kayaknya omongan saya kayaknya rada tinggi. Tapi yang bahaya itu dia sombong tapi dia nggak sadar kalau dia sedang sombong. Dia ria tapi dia tidak sadar kalau dia sedang. Wah itu bahaya itu. Ya kan di film-film banyak tuh contoh-contohnya, ya kan? Film bubur naik haji, tukang bubur naik haji, ada Haji Muhyiddin. Masih ingat gak Haji Muhyiddin? Haji Muhyiddin itu siapa? Haji PRW ya? Haji Muhyiddin itu adalah sebagai contoh ya yang dijadikan karakter orang yang sombong tapi dia tidak sadar kalau dia itu. Benar gak? Nggak pernah dia itu menyesalkan kesombongannya kan? Istighfar lu. Enggak. Itu kan nggak sadar-sadar sombongnya. Itu yang bahaya. Nah makanya pentingnya ngaji itu begitu Pak. Ngaji itu, nih saya itu udah mengkol niatnya udah nggak benar nih. Nah, itu ilmu itu begitu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya untuk menerangi kegelapan. Kegelapan itu maknanya kebodohan. Gelap hatinya, gelap pikirannya, gelap jalan hidupnya. Karena ad-dunya mazlumun. Dunia ini nih adalah kegelapan. Yang meneranginya adalah al-ilmu wa taqwa, ilmu dan ketakwaan. Kalau nggak ada ilmu dan takwa, udah
Kita golongan orang-orang yang sesat. Nauzubillah, ini mending kalau sesat sendiri. Itu masih mending aja, sesat masih mending ya. Aduh, kacau juga. Lah kalau udah sesat nyesatin orang bagaimana? Betul gak? Udah sesat nyesatin, nah itulah. Nah, kemudian di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW disebutkan tadi definisinya. Intinya mah sebenarnya satu, ya, ikhlaskan, bersihkan niat kita dari makhluk itu aja di dalam melaksanakan ibadah. Kata Rasulullah dalam satu hadis disebutkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian asyirkul asghar, kata Nabi, yaitu syirik kecil. Qalu, berkata para sahabat, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil wahai ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, ar-riya'u, riya. Yaqulullahu azza wa jalla, akan berkata Allah azza wa jalla, idza juziyan nasu bi a'malihim, di mana-mana ketika dibalasnya manusia akan amal-amalnya yang dia lakukan di dunia nanti di akhirat. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Ketika dibalas ketika mau dibalas kata Allah apa? Kamu pergi saja kepada orang-orang yang pada saat engkau di dunia engkau berbuat riya kepadanya, engkau ingin mendapatkan pujian darinya, silakan kau pergi kepadanya, jangan kau meminta balasan kepadaku, kata Allah. Fangzuru hal tajiduna indahum jazaan, silakan engkau lihat dan kau tunggu apakah mereka itu bisa memberikan balasan kepadamu atas amal-amalmu. Orang-orang mau dikasih balasan, ya kan? Ini mah malah diusir ku Allah untuk cari-cari orang yang mau ketemu, ya pengen dipuji sama orang itu, cari aja sekarang. Wah kan, ini kan satu kemalangan yang luar biasa di akhirat itu. Udah nunggunya lama, ngantri, ya kan? Dihisap amal teh lama, Pak. Udah nyampe diusir. Aduh ya Allah. Pasti mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang-orang demikian, amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, ya kan, pada hari hisab, dan kalau bisa bighairi hisab, tanpa ada perhitungan amal, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan harapan kita, ya kan, di akhirat ya nggak dihisab dulu, ya ada yang nggak dihisab dulu teh. Siapa? Orang kafir nggak dihisab dulu. Apa yang mau dihisab? Yang dihisab tuh yang punya amal. Ngerti kan? Orang kafir ditanya nggak di alam kubur, Pak Ustaz? Lah, yang ditanya tuh yang punya amal ditanya, ya kan? Nah kalau yang kagak punya amal ngapain ditanya? Langsung dijedodin. Ada yang memang tanpa hisab langsung masuk neraka, ada yang tanpa hisab langsung masuk surga. Orang kafir mah kagak hisab-hisab bisa, gitu kan? Langsung ketika faslu qada tanpa hisab, dikirain tanpa hisab ke surga. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal ya kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan menemukan balasannya. Itu ada balasannya. Walaupun hanya sekedar senyuman yang manis kepada saudaranya. Maka kalau kita merasa jarang sedekah uang, banyaklah tersenyum.
Yang penting ada lawannya. Itu aja. Ya iyalah, masa senyum sendiri. Kagak ada lawannya senyum begitu kan. Jangan. Iya benar. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Adzan ya? Haula wala quwwata illa Allah. La ilaha illallah. Baik, sedikit lagi nih supaya nggak ngegantung. Kata ulama, ya, termasuk di dalam oleh Ibnu Ujaibah fi Syarh Hikmah Ibnu Athaillah As-Skandari Ibnu Ujaibah rahimahumullah taala, bahwa al-a'mal kulluha ashbahun wa ajsadun wa arwahuha wujudul ikhlas fiha. Jadi amal itu, ya, amal itu adalah seperti anggota tubuh kita, ya kan? Ada ruhnya, ada jasadnya, gitu kan. Nah, kalau ruhnya amal itu adalah apa? Ikhlas. Ruhnya amal itu ikhlas. Kalau tidak ada ikhlasnya, berarti diibaratkan jasad tanpa ruh. Berarti apa berarti itu? Mayit, bangke gitu kan. Amal yang tidak disertai dengan ikhlas seperti bangke gitu. Nggak ada, bukan amalan yang hidup, bukan amalan yang diterima. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, akan tetapi dipersingkat saja. Marotibul ikhlas, ya, tingkatan ikhlas itu disebutkan diantaranya dalam kitab Haqa'iqan Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa, al-ikhlas ala thalathi darajat.
Ikhlas itu ada 3 derajat. Yang pertama ikhlasul awam wal khawas wa khawasil khawas. Ada ikhlasnya orang awam, ada ikhlasnya orang khusus, ada ikhlasnya orang yang paling khusus. Ikhlasnya orang awam artinya disebut awam ini orang-orang yang umum. Pada umumnya ikhlasnya ini ikhlas tingkatan yang paling rendah. Dan ini juga masih bisa disebut ikhlas. Apa? Yaitu ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi ma'a talabil hududid dunyawiyyati wal ukhrawiyah. Ikhlasnya orang awam itu adalah yaitu dia mengeluarkan niat-niat selain kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan niat-niat kepada makhluk min muamalatil haqqi, ketika dia bermuamalah, ketika dia melakukan ibadah, ketaatan, pengabdian kepada Allah, akan tetapi ma'atolabil hududid dunyawiyah, disertai mengharapkan bagian-bagian dunia dan bagian-bagian al-ukhrawiyah, akhirat. Jadi dia ibadah, nggak ada niat pengen dipuji makhluk, pengen mendapatkan sanjungan dari makhluk, pengen dilihat makhluk, enggak. Niatnya karena Allah. Tapi disertai ma'at talabil hudud dunyawiyah, ibadahnya ada harapan ingin balasan al-hudud dunyawiyah, yaitu perkara-perkara dunia seperti kahifdzil badani, itu kan sholat tahajud, wah supaya sehat, imunnya kuat, gitu kan. Ya Allah, saya sholat tahajud mudah-mudahan jadi sehat, sakit saya sembuh. Wal mal, ya, wasi'ati rizki, sholat duha mudah-mudahan, gitu kan, utang saya lunas ya Allah. nggak ngarep ke dunia, ke makhluk, enggak, dia mengharapnya ke Allah dia. Tapi ya itu tadi, ya, ibadahnya itu diibaratkan seperti karyawan yang bekerja mengharapkan upah. Ditungguin upahnya di mana, perasaan kemarin udah sodako 100.000 kok 1 juta nggak keluar gitu. Jadi kalau bahasa, mohon maaf nih, bahasa adanya barter, sistem barter lah gitu. Jadi sama Allah teh kayak apa namanya? Lagi gitu. Wal qusri wal hur. Dalam urusan itu juga dalam urusan akhirat. Mudah-mudahan gitu kan, nyapu masjid nanti dinikahkan dengan bidadari. Baik bidadari dunia maupun bidadari akhirat. Harapannya teh kepada Allah, dia tetap harapannya kepada siapa? Allah. Kepada Allah, bukan karena ya biar naik gajinya di masjid gitu kan. Kelihatan sama bendahara. Contohnya nggak ada kan ya Ustadz Maman ya? Ini bukan nyinggung Ustadz Maman, bukan. Contoh. Nah, kalau Ustadz Maman ya kan sama yang lain udah teruji lah gitu kan. Nggak digaji pun mau dia. Ya enggak? Gitu kan. Asal yang penting ngebul aja gitu kan gitu. Apa sama aja begitu ya? Ya enggak lah, itu kan sebenarnya bukan buruhan ngebul mah itu mah. Vitamin itu mah. Jadi itu ikhlas Ustaz, ikhlas. Dengan ikhlasnya orang yang memang dangkal ilmunya, juga awam ya gitu, ngajinya guys tahun sekali mereka ikhlasnya tekan gitu mah, gitu kan. Tapi model-model kayak bapak-bapak ada kudu aya peningkatan ikhlas nih. Sebab khawatir masuk dalam kategori firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Artinya belajar ada peningkatan gitu dalam amal, jangan pengennya teh dibarter terus gitu kan. Kita teh hamba makhluk yang memang tugasnya itu mengabdi, itu udah gitu aja udah.
Sholat kita tuh pengabdian, bakti, membaktikan diri kepada Allah. Kalau dalam urusan masalah rizki, emang nggak usah dijadiin niat. Udah pasti ada jamin, nggak dijamin sama Allah, kan ada jaminan janji Allah tuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Itu kan jaminan Allah udah. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka. Nggak usah jadi pikiran, nggak usah mikirin sesuatu yang udah dijamin. Ibadah, niatin karena Allah udah. Sebagai pengabdian diri, berbakti kepada Allah. Gitu. Ini mah sedekah kita masih kadang-kadang masih pengen dibalas gitu. Ya kan? Mending kalau dibalas itu maksudnya tuh nggak dijadiin. Ini mah 100.000 ngedagoan 1 juta. 1 juta nungguin 10 juta gitu kan. Ya untuk memotivasi orang-orang yang ibaratnya baru belajar sedekah nggak jadi masalah. Tapi bagi kita yang sudah artinya sudah terbiasa gitu kan. Ngaji udah diberikan pengetahuan tentang tentang ma'rifatun nafsi, pengenalan diri kita tuh siapa, kata kita hamba, maka posisikan diri kita sebagai seorang hamba, seorang budak itu kan nggak digaji, bukan berarti itu udah jaminan. Orang yang tinggal di dunia pasti dijamin oleh Allah kehidupannya. Apalagi dia adalah orang yang bertakwa. Orang kafir aja dijamin oleh Allah. Betul enggak? Nah, apalagi orang-orang yang bertauhid. Jangan sampai khawatir, yaitu tadi apa yang difirmankan Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu hartsad dunya. Siapa saja yang mengharapkan keuntungan akhirat, maka aku akan tambah keuntungannya nanti di akhirat. Maka siapa saja yang berharap keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka akan kami berikan keuntungan dunianya, sebagian daripada keuntungan dunianya. Wa malahu fil akhirati min nasib, maka dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian sama sekali. Siapa yang mengharapkan ketika dia beramal mengharapkan keuntungan akhirat, maka akan ditambah oleh Allah keuntungannya nanti di akhir. Dunia nggak usah dibilangin. Orang yang akhiratnya adalah orang-orang yang beruntung, dunianya pun insya Allah ada jaminan. Tapi siapa saja yang harapannya hanya dunia saja yang dia pikirkan, maka Allah akan berikan harapannya itu, tapi dia tidak mendapatkan bagian daripada akhir. Na'udzubillahi min. Ini tingkatan ikhlas orang awam. Tingkatan ikhlas orang khusus adalah talabul hududil ukhrawiyah dunad dunyawiyah, yaitu bersih dari niat untuk karena makhluk, tapi dia mengharapkan bagian akhirat. Dunad dunyawiyah, dia tidak mengharapkan dalam bagian-bagian duniawi. Jadi ketika dia beramal, yang dia pandang itu, yang dia niatkan hanya bagian akhirat. Kalau dalam urusan dunia itu orang seperti ini sudah yakin akan jaminan Allah. Nggak pernah dia niatin, gitu kan? Supaya naik pangkatnya, sholat tahajud, enggak. Supaya yakin aja dia. Udah masalah duniawi mah udah yakin aja. Yang dia khawatirkan itu adalah urusan akhirat. Ketika dia beramal, akhirat yang jadi tujuannya, gitu kan? Ketika dia baca Quran, akhirat saja yang jadi tujuannya. Ketika dia sholat tahajud, akhirat saja yang jadi tujuannya. Ketika dia sholat sunnah yang lain, zikir dan sebagainya, akhirat saja tujuannya. Ini tingkatan ikhlas yang khusus. Jadi harapannya tuh ketika dia beramal masuk ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Urusan dunia udah nggak jadi,
apa tujuan baginya. Ini ikhlas yang kedua. Ya paling tidak kita naik tingkat kedua lah gitu. Betul gak? Jangan yang pertama dulu kagak naik tingkatnya begitu aja terus. Kalau kagak ada nasi uduk kagak ngaji. Ya contohnya gitu kan. Tapi kan nggak begini, nggak pernah gitu kan, nggak ada nasi uduk nggak ngaji gitu, enggak kan? Ya kan, jangan begitu gitu maksudnya. Kalau kita kan barter gitu kan, baca selawat pengen dapat mobil gitu kan, selawat 1.000 gitu kan, selawat 1.000 kok nggak mobil nggak turun gitu kan. Bukan nggak boleh, bukan itu maksud saya tadi gitu kan. Itu tingkatan ikhlasnya udah, itu tingkatan ini tetap ikhlas gitu kan. Gitu kan. Bahkan kalau dalam ulama-ulama hikmah ada semacam itu memang gitu kan. Ya kan. Mau hajat berhasil, baca ini Fatihah berapa kali? 4.000 kali gitu kan. Ya, itu kan artinya disebutnya ikhtiar rohani. Ada ikhtiar jasmani, ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar zahir kerja, ikhtiar batin zikir sing banyak, doa yang kencang kan begitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada tadi, keikhlasan itu tadi ada tingkatan-tingkatannya. Yang ketiga, yang paling puncak ikhlas yang paling tinggi itu adalah ikhrajul khudzul bil kulliyah fa ibadatu fuhum tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bi wadhaifir rububiyah mahabbatan wa syauqan ila ru'yatih. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah ikhrajul khudzul bil kulliyah. Dia mengeluarkan niat-niat pengen mendapatkan keuntungan dunia, nggak ada. Pengen mendapatkan keuntungan akhirat juga nggak ada dia. Terus bagaimana? Fa ibadatuhum, ibadahnya itu, ibadah mereka itu kepada Allah tahqiqul ubudiyah. Itu tadi yang saya katakan adalah sebagai bentuk nyata dari pengabdian dirinya kepada Allah, gitu. Ya. Dan atas dasar mahabbatan wa syauqan ila ru'yatih. Rasa cinta dan rindu ingin berjumpa dan melihat ya Tuhannya, berjumpa dengan Allah. Jadi ibadah dia itu karena dasarnya cinta aja. Jadi urusan akhirat, surga neraka, dianggap surga neraka itu makhluk juga. Surga neraka makhluk bukan? Surga makhluk gak? Makhluk. Jadi kalau seandainya beramal pengen masuk surga, berarti masih niatnya kemana? Ke makhluk. Nah kalau udah tingkatan ikhlas yang ketiga ini mah, ya dia min khalqin ilal khaliq, dari makhluk ke Tuhannya, ingin mendapatkan cinta dari Tuhannya. Kalau bahasa ininya beginilah, ada orang ya kan yang bertamu ke rumah orang besar. Niatnya tuh cuman apa? Bertamu saja, pengen mendapatkan fasilitas dari rumahnya yang mewah. Assalamualaikum, salam. Mohon maaf. Ya, ada apa? Enggak, saya mau numpang ini aja nih, numpang istirahat bangsa 2 hari mah gitu kan. Itu kayaknya enak di sini gitu kan. Oh, siap atuh, mangga. Masuk sama pembantunya deh gitu kan, disediain kamar yang bagus, setiap hari dijamu, wah makanan. Nggak ketemu sama tuan rumahnya dah, niatnya bukan ketemu ke tuan rumahnya, betul gak? Nggak ketemu, niatnya dia ke situ untuk apa? Mendapatkan fasilitas hidangan-hidangan. Ada orang yang datang sini niatnya pengen ketemu sama tuan rumah. Assalamualaikum, salam. Ada
Pak Syafi'inya, Haji Syafi'i, gitu kan? Oh ada Haji Syafi'i, sebentar, ya kan? Haji Syafi'i keluar, ya ada Pak, saya dari kemarin udah kangen gitu kan, sama Bapak, pengen ketemu, pengen kenal, udah lama saya tuh di sana, nyari alamat Bapak, pengen tahu, ternyata Bapak baik juga gitu kan? Ya udah kalau begitu, kalau kamu ingin mengenal saya, ya masuk. Ini kamar kamu, sediain, gitu kan? Nanti ya kamu kalau mau makan tinggal pencet bel, gitu kan? Kalau mau ketemu sama saya, bilang aja membantu. Kira-kira fasilitasnya enakan mana tuh? Hah? Enakan yang tujuannya kepada siapa? Yang punya rumahnya, betul gak? Udah ketemu punya rumahnya, mau minta apa saja tinggal bilang, kan begitu. Nah, itu maksudnya, ini secara garis besar gitu. Artinya dia nggak ada harapan tujuan sholat pengen ini enggak, karena dasar cinta kepada, ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu. Kalau udah mendapatkan cinta Allah, wah gitu kan, dunia dan akhirat berada dalam jaminan Allah Subhanahu. Maka itu orang-orang yang tingkatan ikhlas semacam ini tidak dijadikan niat, tidak dijadikan barter amalnya itu. Udah pengabdian saja kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, gitu kan? Sebagai hamba yang mengabdi, berbakti kepada Tuhannya. Nah ini adalah ikhlas. Ikhlas di dalam beramal adalah amalun min a'malil qalbi, satu amalan di antara amalan-amalan hati. Maka mudah-mudahan dengan diterangkannya dan dibahasnya, dikajinya ya ikhlas ini, mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita, wawasan kita, dan juga dapat meningkatkan ya iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar ikhlas dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum, raditu billahi rabba wa bil islami din nabi Muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami din nabi Muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami din nabi Muhammadin nabiyya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan. Wow.